Apa yang dimaksud monopoli dalam perdagangan? Monopoli merupakan komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok, sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Monopoli secara umum yaitu penguasaan oleh salah satu pihak terhadap suatu jenis barang tertentu. Nah, di Indonesia, praktik monopoli bisa dikatakan tidak semuanya merugikan, namun ada beberapa praktik monopoli yang justru sangat positif, seperti monopoli yang pada sejumlah aset seperti PLN, PAM, Pertamina, dan lain sebagainya. Namun praktik monopoli ini tetap diawasi oleh negara dan ada aturannya di undang-undang. Nah, bagaimana sih monopoli dalam perspektif Islam? Nah, monopoli dalam perspektif ekonomi Islam berarti menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat kelangkaan dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, praktek monopoli ini merupakan jenis pelanggaran yang akan mengakibatkan muamalah karena mekanisme pasar terganggu, sehingga produsen akan mendapat untung besar atau sewa monopoli, sedangkan konsumen akibat akumulasi tersebut tindakannya akan menderita dan rugi. Nah, oleh karena itu monopoli ini akan membuat masyarakat pada umumnya dirugikan oleh tindakan sekelompok kecil pelaku monopoli yang sangat tidak adil, egois, dan tidak bertanggung jawab. Nah, bahkan para ulama di terkemuka abad pertengahan pun seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al-Jauziyah, dan Ibnu Khaldun melakukan kajian yang mendalam tentang praktik monopoli. Ibnu Taimiyah misalnya dalam kitabnya Al-Hisbah fil Islam menyatakan bahwa ajaran Islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama. Nah, kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan di tangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Sini saya jelaskan di sini sedikit tentang monopoli itu. Sekarang kita bersama bahwa monopoli haram dan makruh. Sebagian jumhur ulama mengatakan haram seperti Muslim dan Hambali mengatakan haram. Sebenarnya ini sini haram di sini itu adalah ketika monopoli di sini itu bertujuan untuk merugikan orang lain. Seperti kita contoh kasus kemarin yaitu 2 tahun yang lalu ketika kita sedang mencari-cari tentang 19, di mana di situ banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan, yang mana pada saat itu kita sangat membutuhkan yang namanya masker, hand sanitizer, obat-obat segala macam. Dan banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan itu dengan cara menimbun atau membeli untuk bertujuan dijual kembali dengan harga yang relatif tinggi. Inilah monopoli yang seperti ini. Itu tidak usah jauh-jauh dulu. Yang baru-baru kemarin ini itu minyak goreng. Banyak sekali kan berita-berita minyak goreng langka dan segala macam gitu, minyak goreng mahal. Nah, di situ juga banyak sekali orang yang memanfaatkan itu, yaitu dengan cara menimbun minyak goreng tersebut untuk dijual kembali dengan harga yang relatif tinggi. Harusnya bukan seperti itu. Harusnya kita sebagai manusia yang pada dasarnya adalah saling membutuhkan, bisa dibilang simbiosis mekanisme itu adalah saling membutuhkan, saling menguntungkan. Harusnya kita bersatu dan memanfaatkan dalam keadaan-keadaan darurat seperti itu. Pertama kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar yang intelektual, seharusnya kita memahami bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Tapi juga ada monopoli yang menurut saya juga diperbolehkan itu ketika, karena ini monopoli ini maksudnya adalah monopoli yang hal biasa gitu. Maksudnya ketika kita membeli
atau mencari barang produk yang tidak ada lain seperti contoh TV atau mesin cuci atau banyak banyak yang nggak punya gitu, banyak nggak semua toko atau nggak harus semua itu juga punya. Jadi kita harus benar-benar membeli di tempat tersebut. Itu tentu wajar karena tidak semua punya. Karena itu belum semua. Saya tidak perlu menjelaskan dulu karena dari contoh-contoh kasus yang tadi saya sebutkan mungkin teman-teman semua bisa analisis bagaimana monopoli yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.